Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Sistem Multimedia, kelas TI 6B. Kami beranggotakan 5 orang, di mana di sini ada Aldi Febriansa, kemudian ada saya sendiri, Anissa Sucianti Aulia Suganda, ada Denny Anggara, kemudian Patul Gorib, dan juga Ripaldi Rahmat Maulana. Langsung saja kepada pembahasan yang utama. Di sini kami akan membahas mengenai sistem multimedia sebagai media informasi dan promosi daya tarik wisata di Kabupaten Sumedang berbasis website. Ini merupakan implementasi sistem multimedia dengan tema sistem multimedia berbasis website. Seperti yang telah kita ketahui bahwa penggunaan teknologi informasi pada saat ini memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan masyarakat. Nah, tentunya dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan ini harus diimbangi dengan adaptasi dengan teknologi yang nantinya mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru. Nah, pada saat ini berdasarkan perkembangan tersebut membawa kita ke dalam lingkaran kecanggihan. Oleh karena itu, kita dipacu untuk berkarya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Berbicara mengenai para wisata, Kabupaten Sumedang sendiri memiliki daya tarik wisata yang begitu beragam. Nah, berdasarkan itu, kami di sini akan membangun suatu media informasi yang nantinya akan dibutuhkan sebagai sarana promosi untuk memperkenalkan daya tarik wisata di Kabupaten Sumedang. Dan tidak hanya itu, wisatawan pun bisa melakukan transaksi pembelian tiket pada sistem berbasis website yang telah kami sediakan, yang tentunya ini akan dibuat semenarik mungkin, ditambahkan dengan audio, video, bahkan animasi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditentukan identifikasi masalahnya, yaitu bagaimana perancangan sistem informasi mengenai promosi objek wisata dan pembelian tiket secara online di Kabupaten Sumedang dengan berbasis multimedia. Adapun tujuan kami dalam penyusunan karya tulis ini yaitu untuk mengimplementasikan sistem multimedia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membuat sistem informasi berbasis multimedia untuk media promosi dan pembelian tiket secara online pada objek wisata di Kabupaten Sumedang yang nantinya akan memudahkan masyarakat dalam pencarian informasi mengenai objek wisata yang ada di Kabupaten Sumedang secara jelas dan dapat melakukan proses transaksi pembelian tiket secara online. Selanjutnya, batasan masalah dalam penyusunan karya tulis ini yaitu masalah dibatasi pada sistem multimedia ini hanya sebagai media promosi dan pembelian tiket online pada daya tarik wisata di Kabupaten Sumedang saja dan berbasis website. Untuk penjelasan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Saudara Aldi Febriansa. Kemudian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang terjadi berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Lalu untuk kemampuan sistem informasi yaitu adalah salah satunya menyediakan kecepatan, komunikasi yang akurat, kemudian menyimpan informasi dalam jumlah besar dan mudah untuk digunakan, memiliki kecepatan akses tinggi, akses yang cepat dan tidak mahal untuk mendapatkan informasi, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari orang-orang yang bekerja dalam suatu tempat atau dalam lokasi yang berbeda. Kemudian untuk sistem multimedia, di sini adalah sarana komunikasi yang menginterpretasikan teks, grafik, gambar diam dan bergerak, kemudian animasi audio dan media yang lainnya. Kemudian untuk elemen-elemen multimedia di sini ada teks, gambar, suara, animasi, dan video. Nah, untuk sistem yang kami buat di sini memberikan informasi tentang wisata di Kabupaten Sumedang, kemudian menyediakan akses pembelian tiket secara online. Kebutuhan dalam mengembangkan sistem ini dibutuhkan perangkat yang mampu memudahkan dalam proses pengembangannya, yaitu software, sistem operasi Windows 8, text editor, visual studio code, bahasa pemrograman menggunakan PHP. Nah, ini selanjutnya informasi terkait sistem. Satu, alasan melakukan analisis. Analisis ini bertujuan untuk memperancang pengembangan dan proses desain aplikasi. Yang kedua, analisis kelayakan sistem. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengetahui apakah sistem ini dapat membantu dalam proses pengenalan atau promosi mengenai objek wisata yang ada di kabupaten buat semenarik mungkin dengan tambahan audio, video, dan bahkan animasi. Selain itu dapat dilakukan pembelian tiket objek wisata tersebut secara online dengan
bermanfaat untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dari berbagai daerah karena admin dan user. Admin adalah orang yang dapat mengatur, user adalah orang yang dapat melihat informasi mengenai objek wisata dan melakukan baik spesifikasi perangkat. Agar sistem ini berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan spesifikasi hardware, prosesor minimal Intel-Core. Jika menggunakan iPhone, sistem operasi iOS versi 12.0 atau di atasnya. GPU minimal yang dibutuhkan Intel HD grafik 4000 atau Nvidia GeForce 310 atau AMD Radeon HD 6450 atau di atasnya. Resolusi layar monitor 1280 kali 1024 atau di atasnya. Kebutuhan pengembangan sistem software: 1. Sistem Windows 8 atau di atasnya, Linux atau Arch Linux, macOS 10.13 atau di atasnya. 2. Text editor Visual Studio Code, Sublime Text. 3. Titik masuk pemrograman menggunakan PHP native. 4. Browser Firefox, Google Chrome. Hardware: PC, desktop atau laptop. 2. Modem. Yang ketiga, prosesor AMD Ryzen 4650G. 4. RAM yang digunakan sebesar 8GB. Implementasi software dan implementasi hardware. Yang implementasi software ada PC, OSM, web server, Apache MySQL, browser Visual Linux. Yang smartphone-nya via browser, Firefox, Google Chrome. Yang implementasi hardware ada PC, ada smartphone juga ya, yang PC modem, keyboard dan mouse. Monitor dapat smartphone ada Android Xiaomi Mi 4C, Android LG V30, Samsung J5 Pro. Halo, saya Fatul Gorib. Di sini saya akan menjelaskan pemodelan sistem. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Di sini ada diagram use case-nya. User melakukan login kepada website wisata dan login atau daftar dengan menginput email dan password. Lalu user bisa melihat informasi wisata yang lalu user juga bisa melakukan transaksi tiket dengan melakukan input email dan password. Nah, untuk selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau ERD. User melakukan login kepada website wisata yang bisa mengakses informasi wisata, di mana informasi wisata tersebut terdapat detail-detail dari informasi wisata tersebut. Nah, lalu user akan melakukan pembelian tiket, di mana tiket tersebut akan dialihkan ke chart item atau keranjang. Nah, di chart item ini user akan melakukan payment atau pembayaran. Nah, untuk perancangan, struktur isi sistem multimedia sebagai media promosi dan transaksi daya tarik wisata di Kabupaten Sumedang. Nah, apa yang dimaksud dengan media promosi di sini, yaitu tentang bagaimana website ini melakukan adaptasi dari gambar-gambar wisata yang ada di daerah Kabupaten Sumedang. Contohnya yang pertama adalah Jati Gede, tentang penjelasan lokasi, potret video. Di sini adalah potret dan video adalah termasuk sistem sistem multimedia yang sebagai media promosi. Lalu ada musim perbubusan ulun, ada Curug Cinulang, Tahura Gunung Uci, wisata air Gajah Depak. Untuk selanjutnya, flowchart sistem tidak jauh berbeda dari fungsi-fungsi sistem informasi ini, di mana user melakukan login ya. Kita bisa lihat sendiri di sini. Lalu ada perancangan arsitektur sistem, di mana user mempunyai device yang dimana itu bisa PC atau smartphone atau laptop yang dimana terhubung ke internet yang bisa mengakses sistem informasi. Nah, cukup sekian dari saya. Cukup. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan implementasi pembuatan sistem tersebut. Nah, software yang digunakan yang pertama itu XAMPP. Nah, di sini untuk menghosting website secara lokal, jadi mempermudah untuk proses pemrograman. Nah, yang kedua yaitu browser
Nah, di sini kelompok kami waktu itu menggunakan Firefox. Nah, OS yang digunakan itu OS Linux, Arch Linux 64 bit. Nah, untuk pengujiannya waktu itu menggunakan via browser dan Firefox, selanjutnya itu Google Chrome. Nah, untuk hardware yang digunakan itu PC. Yang pertama modem, keyboard dan mouse. Yang terakhir adalah monitor 24 inch. Untuk smartphone pada situ pengujian menggunakan HP Android, Xiaomi Mi 4C, Android LG P30 Plus, dan Samsung J5 Pro. Nah, mungkin berikut merupakan hasil uji coba sistem dari sisi admin dan pengguna. Kita coba akses website saja. Nah, ini adalah tampilan utama website. Di sini ditampilkan itu sekitaran informasi wisata yang ada di Sumedang. Nah, untuk melihat informasi tersebut kita klik informasi. Nah, untuk melakukan pembelian tiket kita harus beli. Selanjutnya tambahkan dulu ke keranjang. Nah, kalau misalkan belum punya akun maka akan disuruh login terlebih dahulu. Nah, coba kita login. Nah, otomatis data tersebut akan masuk ke keranjang. Kita coba lanjutkan, kita tambah lagi. Kita coba tambah lagi yang ini. Kita lanjutkan checkout. Di sini dilakukan pembayaran. Setelah pembayaran, maka informasi ini akan masuk ke dashboard admin untuk menginformasikan admin jika ada pelanggan yang membeli tiket. Nah, ini adalah tiket, contoh tiketnya. Tadi membeli 2 tiket. Nah, kita coba login ke dashboard admin. Kita coba login terlebih dahulu, lalu masuk ke dashboard admin. Nah, nanti informasi tadi akan masuk ke data invoice. Nah, yang ini, yang terbaru yang ini. Selanjutnya pelanggan tadi juga ada di sini. Yang tadi berarti yang ini. Nah, jika ingin melakukan penambahan tempat wisata, kita bisa masuk ke sini. Jadi tambahkan wisata, misalnya Curug. Kategorinya wisata air, harga tiketnya 10.000. Nah, kita coba masukkan gambar. Kita coba masukkan sebagai contoh logo FTI ini. Masukkan informasi di sini, kita cek saja. Nah, maka data tersebut sudah disimpan dan bisa dilihat oleh pelanggan. Nah, untuk nah, ini adalah pemrograman inti untuk menampilkan website tersebut. Nah, ketika ada asisten pelanggan dan halaman sama dengan main, maka akan menampilkan isi dari main PHP yang ini. Nah, pemrograman yang ini. Coba klik ke indeks. Nah, ketika ada session admin dan halaman sama dengan main admin, maka akan menampilkan dashboard admin yang tadi. Nah, berarti pemrogramannya yang ini. Di sini berisi pemrograman untuk menampilkan setup admin, setup dan juga setup pelanggan dan lain-lain. Keranjang, invoice dan lain ini diatur di pemrograman awal ini. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem ini menyediakan informasi mengenai daya tarik wisata di Kabupaten Sumedang berbasis multimedia yang menarik, sehingga dapat meningkatkan kualitas daya tarik wisata di Kabupaten Sumedang. Dan sistem ini juga menyediakan pembelian tiket secara online. Sistem ini dapat membantu dalam mempublikasikan tempat wisata yang ada di Kabupaten Sumedang, sehingga menambah ilmu pengetahuan tentang tempat wisata yang ada di sini. Sarannya yaitu, perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam penerapannya, sehingga dalam pengembangan implementasi sistem multimedia dalam pembuatan sistem informasi berikutnya, diharapkan dapat menutupi kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Kemudian, yang terakhir, perlu dilakukan pengembangan sistem menggunakan pilihan bahasa, terutama bahasa Inggris yang berguna untuk wisatawan mancanegara. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.